Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, dimanapun Anda berada, sedang di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau bekerja di kantor. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 4. Marparang enabadia mau dia dupani sai patau mau tiruan sungut pinangi domi otok tugi hupunoku Jesus na palua o sandingu luaku alami mertua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Rabu 24 Juni 2020 dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak peralatan yang kita miliki cepat rusaknya. Misalnya sepeda motor kita pakai membawa beban melebihi kapasitasnya, sehingga sok dan peralatan lain dari sepeda motor tersebut cepat rusak dan terlambat menggantinya, kerusakannya semakin parah. Demikian juga pisau dapur digunakan untuk memotong bahan yang keras. Demikianlah tubuh kita ini. Jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, maka dia akan cepat rusak. Tuhan sudah membayar dosa kita dengan darah Yesus yang mahal. Jika kita menyadari dan menghargai besarnya pengorbanan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, pastilah kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Kita pasti menghargai hidup dan kehidupan kita yang sudah Tuhan anugerahkan dengan kasih-Nya. Selalulah miliki kesempatan untuk merenungkannya. Saudara-saudara, tentulah orang tua kita masing-masing sudah mati-matian membesarkan kita, menyekolahkan kita, sehingga kita apa adanya seperti sekarang ini. Mereka rela meminjam uang sana-sini untuk biaya sekolah kita, untuk kelulusan kita, untuk mencari pekerjaan. Apakah lantas kita mengabaikan ilmu yang sudah kita dapatkan dengan perjuangan yang amat sangat sulit tersebut? Saya yakin seorang pun di antara kita tidak akan menyia-nyiakannya.
hal yang sama juga akan kita lakukan kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan harga yang amat sangat mahal. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Dia menanggung hal yang sangat buruk karena kasihnya kepada kita. Jika kita menyadari hal tersebut, kita tidak akan membuang waktu sedikit pun untuk hal-hal yang tidak baik dan yang tidak berguna. Tetapi kita akan menggunakan kehidupan kita dengan penuh syukur melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, tentulah Injil Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, tetapi jauh melebihi itu, karena Injil Tuhan kita memampukan kita untuk mengetahui dan memilih apa yang paling penting dalam kehidupan kita. Melalui Injil, kita tahu bagaimana harus memaknai hidup kita. Dengan hidup di dalam Injil Kristus, kita boleh terhindar dari bahaya kerusakan hidup ini. Terhindar dari cara hidup sia-sia. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam renungan hari ini kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan, yang sering mengalami tekanan. Mereka merupakan kelompok kecil minoritas di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Mereka dianggap hina, bahkan sering difitnah dan dinista. Ketidakadilan sering menimpa mereka. Di tengah situasi kehidupan sedemikian, mereka sangat perlu mengenal siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan sebagai Bapanya, bersikap dan bertingkah laku seperti yang Bapanya inginkan. Seluruh aktivitasnya selaras dengan apa yang dikehendaki Bapanya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pendatang di perantauan, jemaat mula-mula tersebut disapa Petrus. Dan kita juga sekalian adalah orang-orang pendatang. Tempat kita yang kekal bukan di sini. Tempat kita sudah disediakan oleh Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Di sanalah tempat kekal bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, apakah Anda selama ini sudah menjalankan hidup Anda dengan cara Allah? Atau Anda justru membiarkan cara dunia menilai cara hidup Anda? Ataukah Anda justru membiarkan cara dunia untuk menjalankan atau mendefinisikan cara hidup Anda? Apakah Anda selama ini bersusah payah mengejar atau membanggakan cara hidup dunia? Sebaiknya syukurilah hidup Anda dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Mari saudara-saudara, renungkanlah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia melalui darah Kristus. Darah Kristus itulah yang menebus kami, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk rendah hati menerima kebenaran itu dan mau berlaku sebagai anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bantulah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 4. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.